Aksi sosial Selebgram berbagi sarapan gratis kepada ojol dan kuli bangunan di Kota Jember. BPBD tingkatkan kesiapsiagaan hadapi bencana hidrometeorologi. Halo sobat, salam jumpa dalam kelas IJTI, Ruang Profesional Menjadi Jurnalis Merdeka. Bersama saya, Syaiful Rijal. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menyampaikan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di News 58. Sebuah aksi kepedulian seorang influencer di Jember menarik perhatian warganet. Sarapan gratis yang menyasar para pengemudi ojek online dan kuli bangunan ini disambut dengan hangat oleh mereka. Beginilah suasana warung kopi stik bakso di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Patrang, yang dipenuhi para pengemudi ojek online dan kuli bangunan yang sedang menikmati sarapan pagi yang dibagikan oleh seorang influencer di Kota Jember. Nasi tempong khas Banyuwangi, es teh serta olahan kukusan yang disediakan untuk para pengemudi ojek online dan kuli bangunan ini menjadi hidangan utama. Sang influencer mengaku menggelar aksi sosial ini sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka serta ingin sedikit meringankan beban mereka yang sudah berjuang sejak dini hari. Selain hal tersebut, sang influencer juga berharap tempat makan yang masih jarang diketahui tersebut akan lebih diminati oleh masyarakat. Nanda Puspita seringkali mengadakan acara-acara sosial. Selain ojol, kedepannya ia bersama para donatur akan menggelar sarapan serupa untuk sopir hingga pekerja lepas lainnya. Adakan acara charity ini yaitu saya tuh sering menggunakan ojol ya Kak ya. Terus saya tuh juga sering ingin mempunyai niat kapan ya kita bisa ikut nyenengin para ojol-ojol yang selama ini sudah membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Seumpama kita nggak ada motor, kita kelaparan, kita pasti membutuhkan ojol-ojol tersebut untuk membantu kita. Nah itu sih yang melatar belakangi saya. Jadi saya tuh mempunyai keinginan besok-besok bolehlah kita makan-makan bareng bersama komunitas ojol-ojol di Jember. Sebelumnya saya sudah mengajak Gojek, Grab, dan juga ada Shopee Food. Nah kalau yang hari ini di Cafe KSK ini saya itu mengajak gantian yaitu InDrive dan Maxim seperti itu. Juga ada beberapa mungkin sekitar 20 tukang kuli bangunan di sini juga kita ajak dalam kegiatan makan gratis ini. Mungkin total sekitar 70 atau 80 orang ya Kak. Kegiatan ini disambut dengan hangat oleh pemilik kedai dan juga para kuli bangunan yang juga turut serta. Saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih juga buat Mbak Nanda yang mengadakan acara bakti sosial di sini. Jadi ojol-ojol itu kan mereka ini ya pejuang rupiah ya Mas. Jadi tadi hanya nasi seperti itu dengan es teh aja, Masya Allah luar biasa sekali. Nasi tempong kita kan ada nasi tempong nih Mas di sini. Memang khasnya sini. Kalau andalan kita stik mikronya situ. Semoga kafe saya ini, kafe kami bisa berkembang baik lagi, banyak yang kesini karena influencer kita juga yang luar biasa pokoknya. Kalau makanannya enak, lumayan. Terus porsinya juga banyak. Ayamnya juga kenyang, gurih, dan tipsnya juga kerasa. Pokoknya mantap. Ya, cukup membantu untuk para yang buat para Gojek dan buat driver-driver semua yang dari jalan bisa membantu juga. Aksi positif Selebgram ini menjadi inspirasi kepedulian sosial yang kreatif dan cerdas, mampu membantu sesama sekaligus memajukan potensi kuliner lokal. Dari Patrang Jember, Amalia melaporkan.
Pemirsa, pecinta kuliner Jember kini punya pilihan baru untuk menikmati kelezatan bakso. Bakso Hamri resmi diluncurkan 3 hari lalu dan langsung menarik perhatian warga. Dengan cita rasa gurih khas daging pilihan dan kuah yang segar, warung bakso ini menjadi tujuan bagi para pecinta kuliner tradisional yang ingin mencoba sensasi rasa berbeda. Pemirsa, kembali lagi di News 58 bersama saya Isnani Wahyuni. Bayangkan ketika kita ke suatu tempat makan dan disuguhkan dengan bakso dan seblak prasmanan. Uniknya konsep seperti ini sudah ada di Jember dan selain itu kita juga bisa menikmati mie hamri, dimsum, dan berbagai jenis minuman lainnya. Mau lihat keseruannya? Yuk ikuti terus dan lihat lebih dekat. Halo pemirsa, masih bersama kami di News 58 bersama saya Isnani Wahyuni. Nah, kali ini kita sudah berada di lokasi kuliner yang ada di Jalan Jawa Jember. Nah, kebetulan ini namanya Hamri Kuliner. Di sini kita udah pesen beberapa makanan, diantaranya ada dimsum, ada seblak prasmanan, bakso prasmanan, mie Hamri, dan es teh. Nah, di sini aku suka banget karena di sini kita itu udah bisa pilih sendiri topping yang kita suka karena sistemnya prasmanan dan harganya juga cocok banget untuk untuk sehari-hari kita ya, apalagi untuk mahasiswa. Mau tahu rasanya nggak? Yuk langsung aja kita cobain. Oke teman-teman, ternyata rasanya tuh nggak mengecewakan banget karena di sini selain murah dan affordable untuk anak kampus, di sini mie-nya juga banyak, mie seblaknya juga banyak varian toppingnya, mulai dari cikruk, sosis, kangkung, bihun, enoki, dan lain-lain. Apalagi teksturnya itu enak banget dan rasanya nggak kalah sama di kafe-kafe mahal. Jadi buat kalian jangan lupa mampir dan rasain sendiri perbedaan dengan yang lainnya. Alasan utama kami untuk mengusung konsep prasmanan di sini, yang pertama itu supaya kita bisa menjangkau semua kalangan. Jadi baik dari semua strata lah, baik dari bawah, menengah maupun kalangan atas. Jadi konsep yang saya bawa dengan prasmanan seperti ini, semuanya sudah tercantum harga dan semuanya bisa mengukur dari isi kantong. Jadi tidak memberatkan. Untuk ini ya, untuk maintenance-nya juga, untuk anak-anaknya juga kita selalu untuk tiap pagi itu briefing supaya dijaga kualitasnya, dijaga panasnya api itu kan juga mempengaruhi rasa juga. Terlalu panas juga pentolnya rusak kayak gitu. Jadi kita selalu update terus. Berarti berskala dicek. Iya, dicek terus. Untuk bukanya dari jam berapa? Dari jam 9:30 sampai jam 11 malam. Terus di sini ada berapa macam kuliner yang disajikan? Ada seblak prasmanan, mie hamri, ada dimsum yang sudah terkenal di Surabaya, sudah 8 tahun, ada bakso prasmanan. Kalau harga sih menurut saya sudah terjangkau ya. Betul yang tahu, berarti cocok untuk kantong mahasiswa gitu. Cocok. Untuk kuliner yang paling kakak suka di sini apa? Kebetulan saya masih baru nyoba ini bakso ya. Gimana baksonya kak rasanya? Lumayan enak, cuman kebetulan saya karena suka asin, gurih, jadi saya tambahin garam. Untungnya di sini disediakan iya garam. Baik pemirsa, itu saja yang dapat kami sajikan. Buat kalian jangan lupa mampir di Hamri Kuliner mulai dari setengah 10 pagi hingga jam 11 malam. Tetap bersama kami di News 58 bersama saya Isnani Wahyuni. Sampai jumpa.
usia senja dan dengan kondisi kesehatan terbatas, Diah Mahreni tetap bertahan berjualan untuk menghidupi dirinya. Informasi akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di News 58. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdiri di bawah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid sejak tahun 1996. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi dengan dasar keislaman yang merujuk pada trilogi dan panca kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kamera, roll in action. Kembali lagi bersama kami di podcast KPI, bincang-bincang santai menuju masa depan. Intinya, isu yang teman-teman bawa harus mengandung proximity dan magnitude. Paham? Saya mengambil isu ini karena menurut saya hal tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan. Teknik editing video dan desain menjadi salah satu skill yang harus diselami oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Menyusun skenario, menjadi sutradara dan aktor film memanglah bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa dan mahasiswinya dilatih untuk menjadi scriptwriter, sutradara, dan aktor profesional. Kamera standby. Udah, kamu mau kemana? Mau daftar kuliah di Universitas Nurul Jadid. Program studi apa? Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ayo kita bareng-bareng, yuk. Di usia senja dan dengan kondisi kesehatan terbatas, Diah Mahreni tetap bertahan berjualan untuk menghidupi dirinya. Toko sembako milik Mbah Diah Marhani yang terletak di pinggir jalan terlihat sepi pembeli, namun semangatnya untuk terus berjualan tak pernah padam. Setiap pagi, Mbah Diah sudah siap membuka tokonya meski hanya ada beberapa pembeli yang datang. Menurutnya, selama masih bisa berjualan, ia akan terus berusaha dan tidak akan menyerah pada keadaan. Baginya, semangat dan kerja keras adalah cara untuk tetap bersyukur dalam hidup. Demi memenuhi kebutuhan hariannya, Mbah Diah tetap bertahan di tengah persaingan toko yang semakin ramai di sekitarnya. Pokoknya dapat 35 tahunan. Dapat 35 tahunan. Dulu pas awal jualan suasana di sekitar sini gimana Mbak? Apa memang sudah seperti ini? Rame dulu. Dulu rame. Tokonya yang rame dulu. Tokonya yang rame, tapi rumah belum ada, cuma 1, 2, 3, 4. Semangat Mbah Diah Marheni menjadi contoh kegigihan untuk tidak mudah menyerah meski dihadapkan dengan kesepian dan keterbatasan. Dari Kaliwates Jember, Lisa melaporkan. Di tengah tren kreasi kuliner modern di kota Jember, kedai KSK hadir dengan menu yang terbilang unik, yaitu stik bakso. Menu yang kini ramai dibicarakan para pecinta kuliner muda. Inilah suasana kedai KSK di kawasan Jember. Terkenal dengan harga yang terjangkau, namun tetap mengutamakan rasa. Salah satu menu andalannya adalah stik bakso. Tekstur bakso daging yang lembut dipadu dengan siraman saus khas rempah membuat stik ini menjadi andalan dan selalu dipesan oleh pengunjung. Apalagi penyajiannya yang cukup unik karena memakai hot plate sehingga memberikan sensasi yang berbeda sebelum dikonsumsi. Kalau menu andalan kami stik bakso. Jadi stik bakso itu ada macam juga kita stik mikronyos, potato stick sama stik bakso.
Yang favorit yang sering dipesan? Yang sering dipesan ini stik mikronis Pak, karena memang nggak pernah ada di sini. Kalau stik campur mie kan tidak ada. Ya, itu idenya dari mana Bu? Munculnya stik kombinasi dengan mie gitu. Itu memang kita ini Mas, dari keluarga kan senang kuliner nih Mas. Jadi kita ini sering kombinasi apa, nanti dipadukan dengan apa gitu. Jadi ketemunya itu sama mie kok enak gitu. Jadi coba kita jual lah. Kok ternyata banyak peminatnya karena memang belum ada kan stik sama mie. Harga yang bersahabat, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa, membuat stik bakso ini semakin digemari. Setiap harinya, kedai KSK mampu menjual puluhan hingga ratusan porsi. Tak hanya sebagai menu makan, stik bakso ini juga kerap menjadi pilihan teman berkumpul bersama teman atau keluarga. Makan potato stick. Di mana ini tempatnya Mbak? Di KSK Cafe. Gimana menurut Mbak rasa dan ininya? Buat rasa sticknya enak, terus rekomen juga buat teman-teman. Untuk harga murah dan terjangkau juga buat mahasiswa. Tempatnya enak, terus cozy juga. Bisa buat nongki teman-teman juga, atau mungkin buat nugas juga bisa. Stik bakso KSK bukan hanya tentang rasa, tapi juga pengalaman menyantap menu yang terlihat sederhana namun meninggalkan kesan di lidah. Stik bakso kedai KSK menjadi salah satu pilihan kuliner unik di kota Jember. Bagi Anda yang mencari kuliner terjangkau tanpa mengurangi cita rasa, menu ini layak menjadi rekomendasi untuk dicoba. Dari Patrang, Jember, Karina Pudi melaporkan. Sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi. Jalan rusak di kawasan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, tak kunjung diperbaiki. Hal ini membuat warga mengeluh. Kondisi jalan yang berlubang serta becek saat hujan kerap menghambat aktivitas warga dan membahayakan pengendara yang melintas. Tetap bersama kami di News 58. Inilah program edukasi jurnalis TV yang layak Anda ikuti. Kampus IJTI. Halo Sobat, selamat jumpa dalam Kampus IJTI, ruang profesional berlibur bersama keluarga. Sejarah masa lalu di Jember. Saya Kirana Yudi. Kampus IJTI, ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Halo Sobat, saya Adiba, Eca Deluis, saya Aisyah Mawadina, mahasiswi PAS Nurul Jadid Python Robot Hero, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya senang sekali menjalani praktikum jurnalis TV di kampus IJTI. Di tempat mental lapang, belajar secara langsung teknik reportase, berbasis audiovisual, dan memproduksi materi berita televisi, menimba ilmu dan pengalaman kepada ahlinya. Peserta diarahkan terlibat langsung dalam proses hunting berita, membuat skrip atau naskah berita televisi, voice over, dubbing, hingga proses editing video. Ayo bergabung dalam Kampus IJTI. Jalan rusak di kawasan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, tak kunjung diperbaiki. Hal ini membuat warga mengeluh. Kondisi jalan yang berlubang serta becek saat hujan kerap menghambat aktivitas warga dan membahayakan pengendara yang melintas. Ya jelas sama tahu sendiri sudah habis hujan itu. Ini kan selalu diuruk, dan yang uruk itu bukan pihak kelurahan, bukan pihak pemerintah, jadi perorangan. Ada sini memang kalau ada jalan rusak itu diuruk. Gitu. Memang saya sengaja tak biarkan ini, tidak tahu loh, biar tahulah, terutama pihak kelurahan dan pemerintahan yang sekarang. Jadi 3 ini untuk lingkungan Kaliwijeng, khususnya RT
03 RW 11 ini mulai dulu udah pernah tersentuh. Mulai dulu. Ya bisa dikatakan mulai zaman Belanda. Parah banget sih Kak. Perawan ini tidak pernah dihafal ya Mam? Dari awal. Dari awal. banjir dari utara, dari selatan, dari timur ke sini semua airnya jadi satu. Ya kalau hujan lawang keseluruhan daerah sini ini larinya ke sini ya memang banjir terus. Satu, saluran irigasi pelangsangan tidak ada. Dan yang kedua, ya mungkin pihak pemerintah sendiri anggaplah tidak menanggapi menurut saya. Sering laporan ke kelurahan, RT-nya sering laporan, cuma tidak ada tanggapan. Kalau hujan ya banyak genangan airnya itu. Banjir memang. Kan pernah jualan terus dari dulu, tidak pernah ada tanggapan. Kok tidak sampai sekarang? Dari saya kecil tidak pernah diaspal ini jalannya. Mulai dulu janji-janji terus. Karena dalam pengukuran secara tidak langsung kan sudah ngasih harapan ke masyarakat. Orangnya motor, orang dinas. Tapi ya gitu, cuma ngukur terus. Memang berharap dari dulu ingin diperbaiki, cuma dari gaji cuma diurut. Tapi kalau urut satu kali hujan itu sudah habis, sudah berulang kali kalau urukan itu. Ya kedepannya gimana? Memang lihat ke bawah lah. Jangan selalu melihat yang sudah selesai. Yang belum tersentuh mulai dulu harus diperhatikan. Gitu aja. Ini butuh apa? Untuk diaspal. Iya, soalnya jalan-jalan yang lain kan udah Ini kan jalan umum. Di sini belum. Jalan kota. Menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di tengah musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jember meningkatkan kesiapsiagaan. Selain menyiapkan personel, BPBD juga menyiapkan peralatan kebencanaan. Memasuki puncak musim hujan, risiko bencana hidrometeorologi di Kabupaten Jember terus meningkat. Sejumlah wilayah rawan banjir, tanah longsor, dan angin kencang menjadi perhatian utama. Banjir pernah terjadi di Kecamatan Tanggulwetan Minggu 2 November lalu. BPBD bertanggung jawab melakukan penanggulangan bencana dan telah memberikan perhatian khusus terhadap wilayah terdampak. Untuk tahun ini intensitas cuaca ekstrim yang lebih condong tinggi ya, curah hujannya sedang sampai ke tinggi, dan itu pun kemarin yang terjadi di Tanggul curah hujan cukup sedang, tapi di wilayah kabupaten sebelah yaitu di Lumajang curah hujannya intensitasnya tinggi sehingga terjadi banjir kiriman yang dari aliran sungai Bondoyudo pertama itu. Dan karena tinggi intensitas di Kabupaten Lumajang yang berkaitan naiknya aliran sungai Bondoyudo, di mana posisi untuk aliran itu di wilayah Kabupaten Jember terutama di Tanggul, Tangkis atau tebing sungai itu, bibir sungai itu lebih rendah dan diperlukan peninggian atau pengerukan sungai, aliran sungai dari Bondoyudo biar tidak terjadi hujan kembali. Salah satunya itu Pak. Dan yang kedua, penataan drainase di lingkungan sekitar
wilayah banjir di Tanggul kemarin untuk lebih baik lagi, ditata lagi. Nanti kami mengasesmen secara kompleksitas dari pihak BPBD Kabupaten Jember, dan hasil asesmen akan kami sampaikan, koordinasikan dengan BPBD terkait, baik yang ada di Kabupaten Jember maupun yang ada di tingkat atas kita, yaitu instansi vertikal Provinsi Jawa Timur. Langkah-langkah BPBD untuk kesiapsiagaan terkait banjir yang ada di wilayah Tanggul, terutama kemarin, kami sebagai OPD yang menangani kebencanaan, kami menyiapkan beberapa alat alutsista nantinya ke depannya. Alat yang terkait dengan banjir, mungkin perahu karet ya, untuk kami siapkan di wilayah daerah Tanggul untuk biar penanganannya lebih cepat. Pertama itu. Yang kedua, kami mengimbau pada masyarakat agar peduli pada lingkungannya agar tidak terjadi banjir susulan, karena hal-hal kecil yang menyebabkan menjadi hal yang besar yang tidak kita inginkan bersama. Kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya menjadikan masyarakat yang peduli dengan lingkungannya dan peka akan terjadi bencana kalau itu sampai terjadi bencana, dan tidak mudah untuk menyerah atau mengeluh akibat bencana, menjadikan masyarakat yang tangguh bencana. Harapan kami kembali lagi yang paling utama adalah kepekaan di masyarakat terhadap lingkungannya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan bencana, baik yang disebabkan alam maupun yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Saya kira itu cukup ya. Tak terasa telah 30 menit saya menemani Anda menjadi jurnalis profesional, memperkuat kemerdekaan pers, berkontribusi untuk negeri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Syaiful Rijal, pamit undur diri.